Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena karunia-Nya kita diberi kesehatan hingga detik ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Jihan Fajri dari kelas 4 DPAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis kepemimpinan perempuanan dan menurut perspektif hadisnya. Nah, mungkin banyak pertanyaan kayak sebenarnya perempuan itu boleh nggak jadi pemimpin? Terus menurut pandangan Islam, kalau perempuan jadi pemimpin itu kayak gimana? Nah, mungkin di dari dulu sampai sekarang pertanyaan kayak gitu masih sering dibahas gitu, dan ulama pun masih mengkaji sampai sekarang untuk pembahasan perempuan jadi pemimpin tuh. Nah, ada hadis yang berbunyi An Abi Bakroh qala laqad nafa'ani lahi bikalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyamal jamal ba'dama kidtu an al haqqo bi ashabil jamal faqatila mahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahla farisa qadamal qadmalaku alaihim binta kisra qala la yufliha qaumun walau amrohun amro'atan. Hadis riwayat Bukhari dan para ulama sahih. Artinya, diriwayatkan dari Abu Bakroh berkata, Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Jamal, yakni tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang kuda guna berperang bersama mereka. Abu Bakroh meneruskan, saat Kaisar Persia mati, Rasul bersabda, siapa yang menjadi penggantinya? Mereka menjawab, putrinya. Lalu Nabi pun bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Penjelasan yang dapat diambil dari hadis tadi itu menurut Imam Al-Jazairi ada beberapa poin. Yang pertama, hadis tersebut cerita tentang kaum Persia yang beragama Majuji. Nah, dia tuh punya raja. Nah, rajanya itu namanya Kisro. Terus Kisro tuh pas Kisro meninggal, tahtanya pun pindah ke anak perempuannya yang bernama Buaran binti Sarawi. Nah, ketika masa kepemimpinan si Buaran ini, Persia itu mengalami kemunduran yang sangat pesat gitu. Bahkan eh, Persia Persia ini gitu mengalami kehancuran, bukan hampir sih, memang mengalami kehancuran. Nah, selanjutnya yang kedua, rahasia dibalik dilarangnya seorang perempuan menjadi pemimpin. Soalnya kenapa? Seorang perempuan itu adalah sosok yang lemah dan mempunyai beberapa kekurangan menurut Imam Al-Jazairi yang bisa dipetik dari hadis. Kenapa? Soalnya Rasulullah tuh udah mengisyaratkan kalau perempuan itu mempunyai kekurangan, yaitu kekurangan di bidang aspek akal sama di bidang agama. Terus poin yang dapat diambil yang ketiga itu perempuan mempunyai pekerjaan tersendiri yang telah ditentukan Allah untuknya. Nah, seperti kayak membesarkan anak-anaknya, mendidik mereka, dan ini tuh termasuk pekerjaan yang khusus gitu buat perempuan yang nggak mungkin dilakuin sama laki-laki pada saat waktu itu. Nah, selanjutnya ada pendapat para ulama. Nah, menurut pendapat para ulama, yang pertama itu pendapat yang pertama bilang kalau perempuan itu nggak berhak gitu buat jadi pemimpin atau menjadi seorang hakim. Nah, ini tuh menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, sama Imam Ahmad. Nah, boleh katanya secara mutlak. Cuman
di menjadi pemimpin seorang hakim dan sembarangan hukum, baik ranah ranah hukum keluarga ataupun jinayah pidana. Nah, kalau ini boleh katanya, boleh di aspek apapun menurut Ibnu Jarir. Selanjutnya itu ada pendapat yang eh, wanita boleh jadi pemimpin atau jadi seorang hakim di dalam ranah yang dimana ranah tersebut itu persaksiannya diterima pada ranah hukum keluarga. Nah, kalau itu menurut Imam Abu Hanifah. Maksudnya, eh, nah, kalau kata Imam Abu Hanifah tuh boleh perempuan jadi pemimpin, cuman yang berhubungannya sama hukum keluarga aja, nggak boleh yang ber yang apa berhubungan sama hukum pidana gitu. Nah, dari pandangan yang tadi tuh ada pandangan lain juga. Nah, selain hadis yang tadi disebutin, ada dalil lain yang bilang kalau perempuan itu nggak boleh jadi pemimpin. Ada di Al-Quran, surat An-Nisa, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nasi bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Shadaqallahul azim. Yang artinya laki-laki adalah qawwam atas perempuan. Dikarenakan Allah telah memuliakan sebagai mereka atas bagian yang lain, dan karena mereka laki-laki memberikan nafkah dari harta mereka. Quran surat An-Nisa ayat 34. Nah, Imam Al-Qutubi sama ahli fikih lainnya tuh mengungkapkan kalau pandangan bahwa laki-laki secara alami memiliki kekuatan fisik sama karakter yang lebih tegas gitu dibandingkan perempuan. Tapi buat sekarang kayaknya pandangan kalau laki-laki lebih unggul itu mulai dipertanyain sama beberapa ulama kontemporer. Salah satunya itu Kiai Haji Hussein Muhammad. Nah, dia lihat banyak perempuan yang bisa ngelakuin tugas-tugas yang dulunya cuma bisa dilakuin sama laki-laki gitu. Nah, dia ngomong kalau pandangan laki-laki hebat dari perempuan itu sebenarnya cuman dari struktur patriarki doang yang batasin kesempatan kalau perempuan itu bisa gitu nunjukin hal yang bisa mereka lakuin. Nah, Kiai Haji Hussein Muhammad juga bilang kalau dulu larangan buat perempuan jadi pemimpin tuh cocoknya cuman di zaman dulu doang. Kayak soalnya di zaman dulu tuh akses kepemimpinan perempuan itu masih terbatas, kata beliau. Tapi kan sekarang udah beda nih. Nah, di zaman sekarang akses pendidikan sama keberadaan perempuan itu kan semakin maju. Jadi larangan itu tuh udah nggak relevan lagi gitu di zaman sekarang. Soalnya zaman sekarang itu pemimpin tuh lebih dilihat dari kemampuan yang dia punya sama integritas yang dipilihnya, bukan lagi dilihat dari gendernya. Nah, itu kesimpulannya. Jadi untuk di zaman sekarang sepertinya boleh-boleh aja perempuan kalau jadi pemimpin, kalau dilihat dari dia bisa atau enggaknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum.